Bagaimana kabar hari ini Bu Ivon di siang-siang hari ini? Masih tetap semangat Bu Ivon? Alhamdulillah Pak Budali, alhamdulillah sehat sekali. Semoga saya juga diberi kelancaran hari ini, nggih. Oke, terima Memang kasih. ini memang Ya, saya sengaja dan dibutuhkan. oh, siap. Saya lihat Bu Ivon pada hari ini kelihatannya kurang ceria. Kira-kira apa yang membuat Bu Ivon pada hari ini kurang ceria? Padahal siang-siang hari ini kan seharusnya kita melakukan aktivitas yang luar biasa terkait dengan peserta didik kita di sekolah. Apa gerangan yang membuat Bu Ivon pada saat ini dalam keadaan kurang begitu fresh, artinya kurang rileks? Apa yang Ibu Ivon rasakan? Betul Bapak, jadi saya ini mengalami kebingungan dengan murid-murid saya karena saya rasa ketika belajar di kelas, anak-anak kurang motivasi belajar. Jadi semangatnya untuk motivasi untuk belajarnya itu tidak ada, Bapak. Ini yang membuat belajar di kelas dalam pelajaran saya tidak ada sesuatu yang membuat anak itu mempunyai daya juang untuk belajar, seperti itu, Pak. Oh, seperti itu. Artinya topik pembicaraan siang hari ini adalah akan mengangkat tentang kesulitan Bu Ivon pada peserta didiknya dalam belajar. Oke, saya tangkap Bu Ivon. Untuk pertanyaan selanjutnya, tentunya Bu Ivon sudah mendapatkan permasalahan terkait peserta didik yang Bu Ivon di lembaga itu. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah situasi yang diajukan ini menurut Bu Ivon dalam perspektif pemikiran Bu Ivon apa kira-kira? Iya betul Bapak. Jadi yang yang saya inginkan itu siswa saya itu ingin lebih termotivasi lagi Bapak. Ingin menampilkan semangat juangnya untuk belajar ada di dalam pelajaran saya. Sehingga Oke, saya itu tidak terganggu dalam pelajaran karena mau membangkitkan motivasi ini dulu yang lebih terpenting dalam saya, dalam eee, meningkatkan itu tadi, Pak. Jadi PR terbesar saya memunculkan motivasi kepada anak pada saat oke ya. pembelajaran. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Tadi Bu Ivon sudah menggali terkait dan sudah mengidentifikasi yang terjadi pada peserta didik Bu Ivon. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu Ivon yang akan saya tanyakan kepada Bu Ivon, tadi kan sudah Bu Ivon mengidentifikasi peserta didik Bu Ivon terkait dengan permasalahan yang Bu Ivon hadapi. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Bu Ivon, apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan menurut Bu Ivon? Karena Bu Ivon tadi telah mengungkapkan sudah ada identifikasi secara global, mungkin Bu Ivon bisa menjabarkan dalam hal ini terkait apa yang dapat itu bisa memastikan bisa berjalan dengan sesuai dengan identifikasi Bu Ivon. Iya, Bapak. Jadi saya ini ingin siswa saya mempunyai keterampilan keterampilan, dalam artian di sini keterampilan pengetahuannya juga. Jadi karena saya mengajar produktif, Bapak, di sini ada penilaian, pengetahuan dan keterampilan. Yang ditekankan di sini, saya ingin anak-anak ini mempunyai motivasi, sehingga Motivasi belajarnya, oke. sehingga mereka itu akan lebih mudah mengakses peluang mereka di masa depan gitu loh. Jadi selain saya juga ingin siswa saya dapat berkomunikasi dengan orang-orang, dalam artian di pembelajaran saya ini, biasanya itu saya menginginkan anak-anak bisa mempunyai berpikir, terbuka dan mempunyai toleran yang tinggi sehingga akan timbul daya juang yang tinggi juga sama siswa saya, Bapak. Nah, Oke, itu oke. yang saya, eee
yang saya sampaikan. Oke, oke. Saya tangkap dari jawaban Bu Ivon, yang pertama Bu Ivon akan membuat siswa termotivasi dan juga bisa meningkatkan minat belajar peserta didik, di mana Bu Ivon telah menganalisa peserta didik dan bahkan sudah menemukan solusi-solusinya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu Ivon, bagaimana Ibu bisa memastikan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Bu Ivon? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kira-kira dalam hal ini Bu Ivon, perlu tidak, eee, ada pendampingan lain dari, teman guru sejawat di lembaga Bu Ivon? Oke, Bapak. Jadi kalau menurut saya, motivasi belajar siswa di kelas saya sebenarnya mungkin sama yang dirasakan dengan guru mapel lain, Bapak. Oke, Nah, ya, ya, ya. karena kalau dalam pembelajaran saya itu ada 6 JP, Pak. Jadi 6 JP kali Oh, 40 menit. Nah, ini saya harus modifikasi bagaimana cara eh, saya mengkondisikan 6 jam pembelajaran anak-anak ini bisa masih dari awal motivasinya anak-anak dari awal sampai akhir itu masih tetap stabil, Pak. Dengan bermacam-macam karakter sama anak-anak. Nah, itu yang menurut oke. saya harus terus anak-anak juga merasa beban, maksudnya merasa jenuh. Padahal saya sudah memberikan motivasi dari awal, melakukan beberapa trik untuk menstabilkan kondisi siswa saya. Jadi yang saya lakukan biar anak-anak bisa fokus dengan pembelajaran selama 6 jam, itu saya pun juga lelah. Jadi kalau misalnya mood saya tidak baik, saya juga mengelola kelas berapa jam dengan kondisi anak yang lumayan rawan, belum masih perubahan nggih, dari perubahan dari SMP ke Oke, ya, luar biasa PR-nya. Jadi emosi saya, anak-anak saya ikuti, terkadang saya juga sebagai teman mereka, sehingga motivasi anak belajar tentang mapel saya sendiri ada sesuatu. Terkadang saya juga memikirkan ada faktor-faktor yang memang apa ya yang saya buat. Terkadang 1 jam atau 2 jam. Saya kayak ice breaking di awal, Pak. Jadi saya buat oke, ya. circle time ini fungsinya menanyakan siswa kira-kira siap enggak dalam pembelajaran saya. Karena sebelumnya anak-anak itu sudah pelajaran 2 jam, jam pertama kedua itu bahasa Inggris, Bapak. Secara kan tahu Oh, sendiri gitu, ya. anak-anak bahasa Inggris itu seperti menakutkan, padahal sebenarnya juga Iya, nah, sudah mulai setelah bosan lah ya, Bu? yes, Iya. betul. Apalagi ketambahan Oh. saya yang 6 jam dari 9 Oke, ya, Bu, ya, sampai ya. 1 itu yang saya harus pintar-pintar menjaga motivasi anak-anak. Jadi ada beberapa faktor Bapak yang, apa namanya, yang menurunkan motivasi mereka. Mungkin anak-anak itu menganggap ini pelajaran yang membosankan, karena memang di situ saya juga akan lebih banyak menyampaikan, ini materinya dicari ya, ini berkelompok, anak-anak berkelompok, terus anak-anak juga pelajaran untuk belajar pun itu mohon maaf, siswa saya itu ada di fase bukan di fase E Bapak, tapi di BCD kayaknya itu ya. Jadi Oh, Bapak gitu tahu ya. ya fase BCD, sedangkan Iya. posisi realnya dia di fase E. Terus yang selanjutnya beberapa faktor lagi itu diantaranya mereka juga berpikirnya metode pembelajaran yang saya sampaikan ini kurang menarik. Padahal saya sudah pakai berbagai cara. Kadang saya juga pakai seperti hari ini aja, saya jam mengajarnya sama Bapak. Jadi panjang ya. Jadi faktor apa ya kira-kira yang mempengaruhi anak-anak. Saya selangi lagi Bapak. Jadi selangi bercandaan, selangi misalnya, ayo kita bermain apa lagi nih sekarang. Kadang saya ajak tarik nafas panjang, ya sama berkurang motivasinya untuk belajar, mungkin itu yang tadi saya sampaikan. Oke, Bu Ivon. Saya sudah mencatat Bu Ivon, tadi Bu Ivon mengutarakan bahwasanya
motivasi belajar anak dari metode yang kurang menarik sehingga membuat motivasi belajar anak tidak maksimal. Kemudian ada fase lagi ya, ada fase di mana peserta didik, Bu Ivon, fasenya bukan di fase H, tapi di fase A, B, C ya, Bu. Jadi agak sulit juga untuk Bu Ivon. Kemudian siswa tetap tidak termotivasi untuk belajar. Nah, kira-kira Bu, ini kan sudah, terkoneksi oleh pemikiran Ibu. Kira-kira langkah ke depannya agar harapan Ibu terhadap masalah yang dihadapi Ibu ini bisa berjalan dengan baik, kira-kira langkah yang konkretnya itu seperti apa, Bu Ivon? Nggih, Pak Budeli. Jadi saya ini ada beberapa rencana aksi ya mungkin yang akan saya lakukan, eee, dengan tentunya dengan apa namanya, dengan ada beberapa pihak yang perlu saya komunikasikan, dalam artian di sini saya juga berkomunikasi dengan kepala jurusan. Kalau di SMK itu ada Pak namanya kaproli ya, Oh, kepala jurusan. kepala jurusan ya, Bu? Kepala jurusan itu anggap kepala sekolah kecil, nah gitu kan. Kalau di Oh gitu, SMK itu ya ada ya, beberapa jurusan Bapak, jadi itu saya kepala jurusan, oke, dengan nggih, dengan teman sejawat satu jurusan, karena memang di jurusan Kriyaka itu ada 3 Bapak, jadi 3 guru, 1 berprofesi sebagai kaprolinya, namanya Pak Cipto nggih. gitu, Jadi siap, ya. rencana rencana saya akan melakukan hal yang meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pelajaran itu, mungkin akan merancang materi pembelajaran yang lebih menarik dan relevan gitu Pak ya, yang Oke ya, Bu. dengan kesiapan belajar. Nah, dengan kesiapan belajar, minat, dan juga profil belajar siswa mungkin itu yang Oke, ya, saya lakukan, Pak, saya aksi nyatakan. Yang kedua, mungkin menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan, mungkin seperti banyak-banyak proyek dan permainan game. oke. Tapi saya juga akan ada kesulitan lagi nih kalau ada dengan metode pembelajaran ini. Saya juga harus, menstabilkan emosi anak-anak karena kalau di Oke, fase E itu kan, siap. fase E ini kan kelas 10 Stabilkan. Pak. Nah, kelas Ya, 1 oke, Bu, SD siap, ya. sampai 10, nah ini harus selalu stabil. Yang ketiga, rencana saya itu di dalam pembelajaran meningkatkan interaksi guru dengan siswa Bapak. Jadi mungkin melakukan kegiatan diskusi atau komunikasi ringan dalam mengerjakan proyek. Jadi ada 3 Bapak yang Siap, saya ya. ingin kerjakan untuk meningkatkan motivasi belajar pada pelajaran saya. Seperti itu Bapak. Terima kasih Bu Ivon, saya tangkap dari rencana aksi yang akan Bu Ivon lakukan, pertama akan berkolaborasi dengan kepala jurusan, kemudian teman sejawat, dan juga akan meningkatkan motivasi, serta materi yang lebih interaktif, kemudian menstabilkan emosi peserta didik, dan yang terakhir tadi adalah interaksi dengan guru dan siswa. Oke, tadi saya sudah menangkap. Nah, pada siang-siang hari ini enaknya minum apa ya Bu Ivon? Karena kita sudah mulai haus nih kayaknya. Iya Pak. Eee, Nah, sebaiknya, Bapak, ini kita saling perbincangan hari ini tidak harus bisa lagi. melalui daring ya, Bu, harus luring sebenarnya. Tapi karena ini tuntutan pekerjaan kita, kita harus melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan terakhir untuk Bu Ivon. Tadi Bu Siap. Ivon sudah, mengungkapkan ada masalah, bahkan Bu Ivon sudah menggali, sudah, apa ya, kemudian menemukan solusi dan juga ada aksi, langkah-langkah selanjutnya untuk peserta didik yang terkait Bu Ivon itu bicarakan di, sesi siang hari ini yang walaupun dalam keadaan kita kesulitan dalam sinyal dan semacamnya, tapi kita tetap, dalam suatu konteks untuk, menemukan masalah dan memecahkan masalah. Dan itu pun nanti Bu Ivon sendiri akan mengungkapkan. Nah, pertanyaan terakhir Bu Ivon. Pertanyaan terakhir ini terkait dengan apa yang telah Bu Ivon lakukan, eee, bagaimana, langkah konkretnya setelah Bu Ivon melakukan, analisa, identifikasi, kemudian langkah-langkahnya sudah
diungkapkan tadi dalam forum pembicaraan kita siang hari ini, kira-kira pembicaraan kita ini akan merujuk ke mana, Bu Ivon? Menurut pandangan Bu Ivon terkait persoalan yang Bu Ivon utarakan di siang hari ini kepada saya. Karena saya melihat tadi Bu Ivon telah banyak mengutarakan dari A sampai Z, bahkan telah menemukan titik temu untuk masalah yang Bu Ivon hadapi. Nah, kesimpulan akhir Bu Ivon, kesimpulan akhir tentang topik pembicaraan kita ini menurut Bu Ivon bagaimana? Ya, Bapak. Jadi setelah saya mempunyai beberapa aksi tadi, ya Bapak, jadi saya ini akan melaksanakan minimal minggu depan saya akan mencobanya berkolaborasi dengan kaproli dan guru sejawat dalam jurusan saya, sehingga di sana saya bisa melakukan dan memastikan bahwa rencana saya itu tadi bisa terlaksana dan berkolaborasi dengan bapak-bapak tadi di jurusan saya. Karena memang guru perempuan yang ada di jurusan saya hanya saya sendiri, Bapak. Otomatis Oke, saya juga harus menyempatkan diri, memikirkan bagaimana motivasi anak-anak belajar di sekolah, di kelas saya, jurusan saya terutama bisa mempunyai daya juang yang tinggi sehingga bisa apa namanya ya, mau belajar dengan siapapun, anak-anak sudah punya motivasi itu. Nah, saya juga akan berkolaborasi dengan itu tadi, Pak Kaproli dengan Bapak Guru Produktif 1, sehingga minimal hasil kolaborasi yang saya lakukan tadi, saya bisa mempunyai banyak teknik yang saya imbaskan kepada siswa saya di kelas. Mungkin dari pengalaman bapak-bapak saya tadi itu, Bapak Kaproli saya, Pak Cipto dan Pak Rofik, bisa saya adopsi sehingga program atau aksi yang saya sampaikan tadi minimal bisa berjalan dalam 1 minggu ke depan, Bapak. Nah, oke. saya juga akan bertanggung jawab untuk merancang materi pembelajaran yang lebih menarik dan relevan tentang kesiapan belajar siswa, Bapak. Terus minatnya, profil belajarnya, sehingga saya akan memulai merancang pembelajaran itu dengan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Jadi di situ akan saya tambahkan ada beberapa permainan mungkin atau simulasi atau juga proyek yang memang meningkatkan interaksi antara guru dan siswa sehingga di situ ada motivasi yang muncul dari anak didik saya, Bapak. Dan itu tidak butuh butuh waktu singkat. Saya minimal berproses dulu. Jadi Siap, siap, ya. saya butuh seminggu besok saya berproses sambil melihat minimal perubahan yang terjadi di dalam siswa saya. Mungkin menurut saya seperti itu, Bapak. Oke, saya Ya. tangkap dari refleksi dari Bu Ivon, yang pertama adalah akan meningkatkan daya juang belajar peserta didik yang lebih lebih akurat ya, kemudian berkolaborasi dengan kepala jurusan dan juga membuat pembelajaran yang lebih menarik sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemudian akan apa ya, memprogramkan secara terus-menerus sehingga nantinya peserta didik yang Bu Ivon tadi telah utarakan bisa teradopsi dengan baik. Oke Bu Ivon, ini kita sudah masuk kepada penghujung pembicaraan. Kira-kira masih adakah yang unek-unek yang Bu Ivon ingin utarakan dalam forum perbincangan yang di siang hari ini? Tapi saya lihat rupa-rupanya dari raut wajah Bu Ivon Lagi sudah ya. mulai rileks, sudah mulai tenang, sehingga nantinya apa yang kita bicarakan hari ini dapat menumbuhkan semangat kerja Bu Ivon lagi untuk meningkatkan daya juang peserta didik yang diharapkan oleh Bu Ivon sehingga nanti meningkatkan motivasi belajar siswa dengan baik. Oke, Pak Budaili, terima kasih. Menurut saya coachingnya yang telah Bapak lakukan buat saya pada sore hari ini yang memang sangat
mungkin suasananya sangat melelahkan buat Bapak dan saya kerjakan, dan Ya, sangat membantu saya untuk meningkatkan kualitas saya sebagai guru yang memang guru kelas, sebagai fasilitator kelas, yang mana saya juga tugas tambahannya lebih banyak, Bapak. Jadi iya, timbang iya, belajarnya itu kebanyakan tugas tambahannya, sehingga saya juga kesulitan dalam hal, eee, membutuhkan coaching ini gitu maksud saya. Seperti itu iya. Pak Budaili, jadi Terima selamat kasih juga kepada oke, Bu Ivon, mohon maaf dalam forum oke, bincang-bincang siang hari ini, saya tidak mengurangi rasa hormat kepada Bu Ivon karena mengingat Bu Ivon, kapasitasnya ada di atas levelnya saya sebenarnya. Bu wis, Ivon ini levelnya, kalau saya ibaratkan levelnya A, sementara saya di C, Bu. iya, Karena setiap hari saya bergelut dengan usia, standarisasi 7 sampai 12 tahun, sementara Bu Ivon sudah di atas rata-rata anak dewasa. Eee ini perbincangan yang sangat menarik di sore hari ini dan saya mungkin hanya ada satu kata yang perlu saya luruskan Bu Ivon, tetap nggih, berusaha dengan semangat juang yang tinggi untuk menuntaskan daya saing peserta didik demi generasi emas yang akan datang. luar biasa Bapak. Terima kasih Ya, Bapak. sama-sama Ibu Ivon. Mudah-mudahan perbincangan hari ini, membawa manfaat untuk kita bersama khususnya, untuk Amin. lembaga Bu Ivon dan juga untuk saya mohon maaf Bu Ivon, saya ini bukan, menggurui Bu Ivon tidak, tapi kita di sini, sebatas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi, tapi ya intinya saya tidak Bu Ivon harus seperti ini, tidak. Tentunya tadi perbincangan tadi itu adalah Bu Ivon sendiri yang merumuskan masalahnya, menentukan langkah-langkahnya, kemudian penyelesaiannya. Ini sudah sangat berharga bagi saya selaku, teman di forum ini dan saya juga mengucapkan terima kasih, di dalam forum yang berbahagia ini saya difasilitasi bisa berjumpa dengan guru-guru hebat, utamanya di CGP angkatan 11 tahun 2024. Dan selamat untuk Bu Ivon, semoga upaya dan usaha yang akan Bu Ivon lakukan bisa meningkatkan daya juang yang tinggi untuk peserta Bu Ivon untuk memotivasi mereka menjadi peserta didik yang hebat. Semangat, bergerak dan tergerak untuk kita semua. Oke Pak Budaili, mari kita sudah diundang ke BOR Ya, utama. terima kasih Bu Ivon. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.